Shalom, puji Tuhan. Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 10. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan masuk dalam pelajaran ketiga bagian pertama. Tema kita dari bab ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Sebelumnya kita buka kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Baik, saya akan baca dari ayat yang ke-12 sampai ke-13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Nah, ayat yang kita baca tadi menjelaskan bagaimana manusia cenderung melemparkan kesalahan kepada orang lain. Inilah sifat jelek daripada manusia yang tidak mau, yang jarang mempersalahkan dirinya sendiri, tetapi selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Sekalipun dia tahu dia salah, tetapi dia tidak mau dipersalahkan. Untuk itu, dia selalu melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Saat Allah bertanya kepada Adam, "Apakah engkau memakan buah yang kularang untuk engkau makan?" Nah, Adam di sini tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia menyalahkan Hawa. Lalu waktu dia menyalahkan Hawa, Allah bertanya kepada Hawa. Nah, Hawa juga tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia menyalahkan ular. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering lepas tanggung jawab, menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi. Makanya penting sekali untuk kita belajar tentang tanggung jawab supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Nah, di sini hal yang akan kita bahas yang pertama adalah arti tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Contoh, seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selaku siswa tersebut memiliki tanggung jawab, dia mengakui kesalahannya dan dia rela diberi hukuman oleh gurunya akibat kesalahan daripada apa yang dia perbuat. Nah, yang kedua, tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Contoh, pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk dia belajar, supaya dia nanti dapat meraih cita-cita yang akan dirindukannya atau yang akan dicapainya. Mengapa? Karena sekaranglah saatnya untuk mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi masyarakat yang lebih baik lagi. Berikutnya, yang ketiga, yaitu tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya. Nah, kita sebagai orang Kristen mempunyai kelompok yang lain, yaitu gereja. Ini berarti kita terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita
bagi pembangunan keluarga kita, bagi pembangunan masyarakat, dan bagi pembangunan gereja. Sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia, tingkat kedewasaan masing-masing pribadi. Lalu yang keempat, tanggung jawab remaja. Sebagai remaja atau peserta didik mempunyai tanggung jawab belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Ini menjelaskan bahwa seorang remaja mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kemajuan bangsa ini. Masa remaja harus diisi dengan hal-hal yang positif dan membangun. Masa remaja harus diisi dengan hal-hal yang berguna. Ya, remaja itu dia jangan menghabiskan waktu-waktunya kepada hal yang tidak benar, tetapi diisi dengan hal positif. Dia rajin untuk beribadah, rajin untuk belajar, dan mengerjakan hal-hal yang mendukung untuk bagaimana dia dapat semakin pintar di dalam pengetahuan dan khususnya di dalam iptek. Nah, yang kelima, tanggung jawab menurut Alkitab. Di dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai 7. Di situ bercerita tentang Nehemia adalah juru minum raja. Nehemia mendengar berita dari kerabatnya bahwa kota Yerusalem sudah menjadi puing-puing. Lalu Nehemia minta izin kepada raja untuk memimpin pembangunan kembali kota Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing tersebut. Nah, anak-anak ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana Nehemia itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk negerinya. Sekalipun Nehemia sudah memiliki jabatan di negeri orang sebagai juru minum raja, tetapi Nehemia tidak mau membiarkan kota Yerusalem, kota asalnya, sudah menjadi puing-puing. Dia merasa sedih mendengar hal itu, sehingga Nehemia rela meninggalkan jabatannya di negeri orang, meninggalkan apa yang sudah dia dapat, fasilitas-fasilitas, demi dia membangun kota asalnya, yaitu Yerusalem. Lewat pelajaran ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada diri sendiri, dan bertanggung jawab kepada sesama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, sehingga lewat hidup kita mempermuliakan Tuhan.